Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aprilia Ananda Putri, Darmaini Sitorus, Nadia Zafira Nasution, dan Putri Ayu. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Didengar dan dilihat ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan yang pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Dalam sebuah perencanaan, kita juga perlu memperhatikan sifat rencana yang baik. Sifat rencana yang baik yaitu 1. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas dalam arti mudah dipahami oleh yang menerima sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat ditiadakan. 2. Fleksibel. Suatu rencana harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada perubahan, maka tidak semua rencana dirubah, dimungkinkan diadakan penyesuaian-penyesuaian saja. Sifatnya tidak kaku, harus begini dan begitu, walaupun keadaan lain dari yang direncanakan. Yang ketiga, stabilitas. Maksudnya, tidak perlu setiap kali rencana mengalami perubahan, harus dijaga stabilitasnya, setiap harus ada dalam pertimbangan. Yang keempat, ada dalam pertimbangan, berarti bahwa pemberian waktu dan faktor-faktor produksi kepada siapa tujuan organisasi seimbang dengan kebutuhan. Yang terakhir, meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, proses perencanaan. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan atau decision making untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemenin maupun usaha-usahanya. Selanjutnya yaitu alasan perlunya perencanaan. Ada beberapa alasan perlunya perencanaan. Perencanaan sendiri dilakukan untuk mencapai yang pertama yaitu mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua yaitu positive benefits dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan tentu saja memiliki beberapa manfaat dan kelemahan. Manfaat perencanaan yang pertama yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya yang ke-8 yaitu meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu, usaha, dan dana. Beberapa kelemahan perencanaan sendiri yaitu pertama, pekerjaan yang mencakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat itu terjadi. Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Selanjutnya, ada macam-macam perencanaan. Perencanaan terdiri dari
Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Tepatnya, rencana ini adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua, yaitu perencanaan taktis. Perencanaan ini ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah, dan jika dibandingkan dengan rencana strategis memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan suatu fokus yang lebih spesifik dan nyata. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional. Perencanaan ini adalah perencanaan yang menitikberatkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Perencanaan ini biasanya dikembangkan oleh manajer tingkat menengah dan tingkat bawah. Perencanaan ini memiliki fokus jangka pendek dan lingkup yang relatif lebih sempit. Masing-masing rencana operasional berkenaan dengan suatu rangkaian kecil aktivitas. Selanjutnya yaitu kerangka waktu perencanaan. Kerangka waktu perencanaan yang pertama yaitu rencana jangka panjang. Rencana ini meliputi banyak tahun atau bahkan beberapa dekade. Yang kedua, rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah biasanya meliputi periode 1 hingga 5 tahun dan terutama penting bagi manajer menengah dan manajer lini. Yang ketiga, rencana jangka pendek. Rencana ini biasanya memiliki kerangka waktu 1 tahun atau kurang. Selanjutnya yaitu tanggung jawab untuk menetapkan tujuan perencanaan. Yang pertama pada staf perencanaan. Staf perencanaan seharusnya dapat mengurangi beban kerja manajer individual, membantu mengkoordinasikan aktivitas perencanaan manajer, dan melangkah jauh melampaui proyek dan departemen tertentu. Yang kedua, satuan tugas perencanaan. Satuan tugas perencanaan biasanya terdiri dari manajer lini dengan suatu minat khusus dalam bidang perencanaan yang relevan. Yang ketiga, yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi bertugas menetapkan misi dan strategi perusahaan. Selanjutnya yang keempat, ada Chief Executive Office atau CEO. Biasanya berupa presiden direktur atau ketua dari Dewan Direksi. CEO memainkan suatu peran utama dalam menyelesaikan proses perencanaan dan bertanggung jawab penuh untuk mengimplementasikan strategi. Selanjutnya yang kelima yaitu Komite Eksekutif. Komite eksekutif biasanya terdiri dari eksekutif puncak dalam organisasi yang bekerja sama sebagai suatu kelompok. Anggota komite eksekutif seringkali dibebankan pada berbagai staf komite, subkomite, dan satuan tugas untuk berkonsentrasi pada proyek tertentu atau masalah yang mungkin dihadapi seluruh organisasi pada sewaktu-waktu di masa depan. Dan yang terakhir yaitu manajemen lini. Manajemen lini adalah orang yang memiliki otoritas formal dan tanggung jawab untuk manajemen organisasi. Mereka memainkan suatu peran penting dalam proses perencanaan organisasi karena mereka merupakan sumber informasi berharga dari dalam organisasi untuk manajer lain. Etika rencana diformulasikan dan diimplementasikan. Manajemen lini mengidentifikasikan, menganalisis, dan merekomendasikan alternatif program, membuat anggaran, serta mengajukannya untuk disetujui, dan akhirnya melaksanakan rencana. Next, ada hambatan dalam penetapan dan tujuan dan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Hambatan yang kedua yaitu sistem penghargaan yang tidak tepat. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Kelima, penolakan terhadap perubahan. Dan yang terakhir, keterbatasan. Apabila ada hambatan, tentu saja ada cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, yaitu pemahaman maksud tujuan dan rencana. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Yang ketiga, konsistensi, revisi dan pembaruan. Dan yang terakhir, sistem penghargaan yang efektif. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi kita yang kedua, yaitu pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin
atau manajer. Pengambilan keputusan diproses oleh pengambilan keputusan yang hasilnya keputusan. Adapun pengambilan keputusan menurut ahli, yaitu menurut Baron dan Bailey pada tahun 2008. Pengambilan keputusan ialah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, ada beberapa teori yang digunakan sebagai rujukan. Pertama, teori rasional komprehensif. Teori ini merupakan teori yang paling dikenal dan mungkin pula banyak yang diterima oleh kalangan luas. Adapun unsur-unsur utama dari teori ini, yaitu pertama, pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Yang kedua, tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuatan keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Yang ketiga, berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama. Yang keempat, akibat-akibat atau biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti. Selanjutnya yang kelima, setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Selanjutnya, yang keenam, pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang telah digariskan. Dari beberapa unsur-unsur tadi, dapat kita simpulkan bahwa teori rasional komprehensif merupakan teori yang dalam pemecahan masalahnya banyak diliputi dengan ketelitian. Setiap alternatif juga harus diteliti dalam pengambilan setiap keputusannya. Tetapi, dalam teori tersebut banyak mendapat kritik, dan kritik yang paling tajam itu yang dikemukakan oleh Carles Lindblom. Dia berpendapat bahwa para pembuat keputusan itu sebenarnya tidaklah berhadapan dengan masalah-masalah yang konkret dan terumuskan dengan jelas. Yang kedua, ada teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori yang pengambilan keputusannya menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Nah, secara garis besar, teori inkremental merupakan lawan dari teori komprehensif. Adapun pokok-pokok teori inkremental, di antaranya pertama, pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait daripada sebagai sesuatu hal yang saling terpisahkan. Yang kedua, pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif saja. Dan yang ketiga, bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi. Dan yang keempat, masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara teratur. Yang kelima, bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah tersebut. Sehingga tiap masalah butuh diuji dahulu untuk pengambilan keputusannya. Yang keenam, pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil, dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkret dalam mengatasi masalah tersebut. Dari beberapa pokok-pokok dalam pemecahan masalah menurut teori inkremental, dapat kita simpulkan bahwa teori inkremental merupakan teori untuk pengambilan keputusan
sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan yang akan datang. Selanjutnya, teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory. Model pengamatan terpadu tersebut memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya guna mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka, semakin besar keperluannya untuk melakukan scanning tersebut dan semakin menyeluruh scanning tersebut. Selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Alderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, nilai-nilai politik. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya. Nah, bisa jadi sudut pentingnya itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Sehingga para pembuat keputusan dapat memikirkan bahwa mana hal yang lebih penting. Nah, bisa saja pada partai politiknya ataupun kelompok-kelompok lain. Mana yang lebih penting itulah yang didahulukan. Yang kedua, ada nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat sipil atau militer, mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi, di mana ia terlibat di dalamnya organisasi, semisal badan-badan administrasi, menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan. Yang ketiga, ada nilai-nilai pribadi. Dalam hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Jadi, nilai-nilai pribadi, mereka mengambil keputusan untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Misalnya, dalam suatu hal bahwasannya pribadi dirinya itulah yang lebih penting dari hal-hal politik ataupun dari hal-hal organisasi lainnya. Selanjutnya yang keempat ada nilai-nilai kebijaksanaan. Dari perbincangan di atas, suatu hal hendaklah dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi ataupun pribadi. Sebab para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijakannya. Yang kelima, ada nilai-nilai ideologis. Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia, serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Di berbagai negara sedang berkembang di kawasan Asia, Afrika Timur, dan Tengah, nasionalisme yang mencerminkan hasrat dari orang-orang atau bangsa yang bersangkutan untuk mereka dan menentukan nasibnya sendiri-sendiri telah memberikan peran penting dalam mewarnai kebijakan luar negeri maupun dalam negeri mereka. Jadi, pada nilai-nilai ideologis, hanya seorang individulah yang dapat mengambil keputusan karena dia telah meyakini hal tersebut. Setiap dalam pengambilan keputusan tentunya ada fungsi dan tujuannya. Adapun fungsi pengambilan keputusan yaitu yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat
futuristik artinya bersangkut paut dengan masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Sedangkan tujuan dari pengambilan keputusan adalah yang pertama bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang kedua bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, penilaian individu. Penilaian individu mengambil peran yang sangat besar dalam mempengaruhi aspek terjadinya suatu putusan. Jadi, suatu keputusan hanya terletak pada seseorang tersebut. Nah, misalnya keputusan itu diambil dari penilaian yang berlatar belakang pengalaman masa kecil, faktor keluarga, dan sebagainya yang memang mempengaruhi seseorang dalam cara berpikir, kemudian cara mental sesuatu berdasarkan pengalaman dan pemikiran baru orang tersebut. Yang kedua ada pribadi seseorang. Pengambilan suatu keputusan dipengaruhi juga bagaimana pribadi seseorang yang terlibat dalam sebuah keputusan yang akan dibuatnya. Kepribadian ini berhubungan erat dengan ideologi yang dimiliki seseorang tersebut. Yang ketiga ada posisi kedudukan seseorang. Pengambilan keputusan juga sangat dipengaruhi oleh posisi kedudukan seseorang dalam suatu perusahaan atau lembaga. Orang-orang pemegang jabatan penting tentu akan lebih memiliki hak dalam mengambil keputusan, dan keputusan tersebut harus diikuti untuk semua orang. Dalam pengambilan keputusan, dalam posisi kedudukan seseorang tentunya sebagai kedudukan yang tertinggi juga harus memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi orang-orang yang ada di bawah tersebut. Jangan memikirkan untuk masalah pribadi sendiri. Yang keempat ada masalah. Masalah yang muncul merupakan hambatan yang terjadi dan berpengaruh pada hal-hal penting sehingga tujuan jadi tertunda. Hal inilah yang berpengaruh pada suatu keputusan yang sebelumnya harus menganalisa masalah terlebih dahulu. Permasalahan biasanya tidak terdeteksi secara jelas, namun bisa diatasi dengan melakukan analisa. Selain terdapat faktor-faktor dalam pengambilan keputusan, juga terdapat model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian. Nah, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan hanya mempunyai satu hasil atau payoff tunggal. Yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil tersebut dapat diketahui dan dapat diperhitungkan. Yang ketiga, ada model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Nah, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat ditentukan. Berikutnya ada langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada proses identifikasi. Nah, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, penggunaan 7 tools dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi. Yang kedua, ada penempatan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Biasanya, pemecahan masalah yang menggunakan model matematika sangat memerlukan adanya variabel yang terukur. Yang ketiga ada penetapan alternatif pemecahan persoalan.
Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, ada penempatan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Biasanya kriteria pemilihan ini didasarkan pada payoff atau hasil dari keputusan tersebut. Yang kelima, ada pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Tahap ini disebut tahap implementasi, di mana alternatif solusi yang dipilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu akan dievaluasi kembali hasilnya berdasarkan peningkatan atau penurunan payoff atau hasil tersebut. Adapun contoh kasus dalam masalah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendapatkan masalah. Hidup juga tidak jauh dari masalah. Masalah yang kadang sulit ataupun yang mudah kita pecahkan. Kadangkala kita bingung bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Sebagai contoh, pada sebuah puzzle, bagaimana kita caranya mengurutkan satu persatu warna yang ada pada puzzle tersebut. Dalam memecahkan masalah terlebih dahulu, kita menyiapkan bagaimana kita membentuk suatu pemecahan dan bagaimana cara kita dalam memecahkan permasalahan tersebut. Sebagai analisisnya, melihat dari banyaknya masalah dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita cegah dengan cara berpikir 2 kali dalam ingin melakukan sebuah keputusan. Apakah keputusan yang kita ambil berdampak positif atau negatif? Dengan itu sedikitnya permasalahan dalam hidup kita akan dapat kita tanggulangi dari dalam diri kita sendiri. Dan setiap dalam pengambilan keputusan, kita harus menganalisis dahulu apakah keputusan yang kita ambil itu dapat mengatasi masalah kita atau mungkin hanya menambah masalah kita tersebut. Nah, biasanya pepatah mengatakan jangan ambil keputusan pada saat marah. Nah, dalam saat marah juga bisa kita mengambil keputusan yang salah. Maka dalam mengambil keputusan hendaknya kita perlu pemikiran yang tenang dengan berbagai konteks-konteks ataupun berbagai data-data permasalahan yang mungkin dapat kita ambil keputusan tersebut yang dapat mengakibatkan keputusan tersebut dapat terselesaikan, bukan hanya menambah masalah tersebut. Maka dalam konteks pembelajaran kali ini, kita perlu dituntut untuk mengambil keputusan dengan baik, sehingga setiap masalah tidak akan berdampak negatif pada suatu orang ataupun suatu kelompok. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.